Gimana? Setelah takwa. Jadi saya kenapa ngomong setelah takwa? Wah itu perintah setelah takwa dari ayat ini. Ya, ya oke. Ternyata selain saya masih banyak. Teman-teman, insya Allah. Jadi saya kalau bahas hadis ini, saya berharap saya termasuk ada di dalam hadis ini. Kenapa kata Nabi? Ini saya ambil di Ibnu Katsir. Inna min ibadi nasin, kata Nabi, nanti ada di yaumul kiamah itu ada sekelompok orang ya. Lihat apa dia? Mereka lahum la ya anbiya wala syuhada. Mereka bukan kelompok nabi, bukan kelompok syuhada, syahid. Ini dalam dua kalimat ini kita termasuk ya. Sudah masuk nggak kata Rugiri ini? Nanti ada sekelompok orang, bukan nabi, bukan syuhada. Kita ya udah masuk ya. Amin. Amin. Terus dikatakan dalam hadis ini ya itu humul anbiya wa syuhada. Tapi kata Nabi, para nabi dan syuhada itu justru cemburu. Nabi saja dengan para syuhada nanti cemburu pada orang-orang ini. Mengapa cemburu gitu ya? Karena oleh Allah diberi derajat yang begitu tinggi di yaumul kiamah ya. Bimana hum minallahi taala. Bikanihim mereka diangkat derajatnya yang membuat nabi dan para syuhada iri atau bukan iri bahasanya cemburu ya. Sehingga para sahabat langsung terbelalak. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terjinuna minhum. Siapa mereka? Kasih tahu kami. Jangan-jangan kami di dalamnya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kata Nabi dikatakan mereka itu kaumun sebuah kelompok, sebuah kaum tahabuna biruhillah. Mereka saling mencintai karena Allah. Allah ghairu arham. Mereka tidak diikat arham, tidak diikat oleh keluargaan. Insya Allah kita kan bukan kakak adik ya. Nggak ada hubungan kerabat ya. Nggak ada kakak adik, ini ya satu ayah, anak, cucu kan nggak ada di sini ya. Nah, mereka ghairu arham, bukan diikat oleh hubungan kekeluargaan, bainahum di antara mereka, wala amwal. Mereka juga tidak diikat oleh hubungan bisnis, amwal oleh harta. Kita kan bukan sedang arisan di sini. Kita bukan sedang ngomong bisnis di sini. Ya, tapi inilah mereka yang kata Allah akan diberikan derajat yang tinggi. Mereka kumpul mencintai Allah karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah. Mereka terikat dalam uhwah karena Allah. Inilah orang-orang yang dicemburui oleh Rasulullah, oleh para nabi dan para syuhada. Amin ya, termasuk mudah-mudahan kita di dalamnya teman-teman sekalian. Nah, uhwah kalau saya lihat tahapannya, uhwah dalam kita lihat tahapan uhwah ya. Saya percepat sedikit. Pertama, yang paling dasar adalah ta'aruf. Ta'aruf. Ayat yang paling sangat sangat populer itu kan di surat Al-Hujurat ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan awalnya, tapi kamu juga kami jadikan kalian di antara kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu agar kalian saling mengenal. Ini tahapan uhwa yang paling dasar, teman-teman. Nah, di tahapan uhwa ini ya, biasanya ta'aruf itu dikonotasikan kita mau hitbah biasanya ya. Ada ya? Sempat Mas Arif mana? Sempat hitbah dulu pernah bilang hitbah ya, hitbah sebelum hitbah ya ta'aruf. Hanya saja ta'aruf yang dimaksud dalam ayat ini sebenarnya ya dalam eh, jadi kita tidak mengenal seseorang dari sisi demografi. Yang dimaksud ta'aruf dalam ukhuwah tidak hanya batas kenal seseorang dari sisi kartu keluarga. Kalau dari KTP dan keluarga, kita hanya mengenal nama, tanggal lahir, alamat, itu kan begitu ya. Umur, terus ditambah lagi sekarang IG, nomor HP dan seterusnya lah, seterusnya. Enggak dalam ta'aruf itu enggak. Tidak. Tapi dalam ta'aruf itu mengenal seseorang mulai sifatnya. Udah mengenal tuh, ya, latar belakang pendidikannya, cara berpikirnya harus dikenal ya. Cara berpikirnya, karakternya. Nah ini dengan cara apa kita mengenal itu? Metodologinya apa? Parameternya apa? Instrumennya apa? Instrumennya
adalah dengan komunikasi. Bisa lewat seseorang, bisa langsung. Tapi kalau lawan jenis biasanya susah, ya. Dan saya termasuk orang yang tidak melewati ta'aruf yang nikah dengan istri saya hari ini. Saya tidak ta'aruf. Sudah percaya 100% sama ayah saya. Ayah saya punya sahabat, punya anak, ingin besanan, siap, samina wa ta'ana. Tapi sampai 33 tahun saya berumah tangga, nggak masalah. Alhamdulillah malah bahagia. Ya. Kenapa? Karena di sini proses ta'aruf. Lalu next berikutnya setelah ta'aruf, kita akan ke proses berikutnya udah naik nih. Next meningkatnya adalah tafahum. Tafahum itu saling memahami. Kalau tadi saling mengenal. Nah ini udah intensitasnya nambah nih. Kalau tafahum. Sudah mengenal apa? Tabiat masing-masing. Kan gitu ya. Nah ya. Tidak ada lagi perasaan saya tidak enak mau menasihati Mas Arif gitu ya. Tapi kan saya udah tahu sebelumnya karakteristiknya, sifat-sifatnya. Oh dia ternyata sensitif gitu. Kan seperti itu. Itu adanya di tafahum, ya. Saya ingat ada buku, saya pernah baca, judulnya Ayah, cerita 100% tentang Buya Hamka almarhum. Yang nulis anaknya Rusdi Hamka almarhum. Ayah judulnya. Besar. Nah, dia menceritakan satu waktu beliau itu naik haji, naik kapal laut di tahun itu, naik kapal laut. Nah, qadarullah di kapal yang sama ada Kiai Idham Holid. Dia dua tokoh yang tokoh-tokoh utama Buya Hamka orang Muhammadiyah lah seperti begitu. Idham Holid dia orang Nadatul Ulama. Nah, yang menarik akhirnya banyak yang nulis ini. Yang menarik di kapal laut itu kan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga ketika sholat subuh, saat giliran Buya Hamka mimamin, Buya Hamka baca kunut, teman-teman. Ini buku ditulis sama anaknya sebagai saksi hidup. Buya Hamka baca kunut, masih ada kunutnya yang selama ini dia nggak kunut gitu. Karena dia tahu di belakangnya ada Idham Holid. Ketika Idham Holid dia yang giliran jadi imam, dia tidak kunut sholat subuhnya. Karena tahu di belakang ada Buya Hamka. Ini yang disebut dengan tafahum, saling memahami dan nggak ribut. Nggak pernah tuh di buku itu dibahas karena Buya adalah tokoh Muhammadiyah, dia kan bawa jamaah. Dia bikin sholat sendiri aja atau gantian nanti setelah selesai. Enggak. Ini yang disebut tafahum. Bahkan terjadi di zaman Utsman bin Affan. Sempat debat keras atau cukup tegang antara Utsman bin Affan sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, sebagai Amirul Hajj saat di hari Tarwiyah di Mina, itu Nabi kan mengajarkan di hari Tarwiyah itu sholat duhur dan asar itu dikosor dua-dua gitu. Tapi Utsman bin Affan enggak, diumumkan ke jamaah saya mau empat. Yang protes keras adalah Abdullah bin Mas'ud, orang terdekat Nabi, ya, asistennya Rasulullah. Enggak, Anda sudah menyalahi sunnah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar pakai dua. Ini harus begitu. Anda enggak. Ngotot. Nah ketika Utsman bin Affan sholat, yang menariknya Abdullah bin Mas'ud belakang dan dia tidak dikosor. Kan mereka saling paham sebetulnya karakter masing-masing. Seperti itu teman-teman. Nah setelah tafahum tentu ta'awun. Nah udah next tuh. Ta'awun. Ta'awun itu saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Ya. Wa ta'awanu tadi ayatnya saya baca di awal ya. Saya di awal saya baca wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau sudah saling menolong ini udah grade-nya udah di atas tafahum. Kalau tafahum kan kita hanya sebatas memaknai kebiasaan, memaknai kesukaan, memaknai karakter, ciri khas dan seterusnya. Tapi kalau ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Bahkan Allah itu memberlakukan hukum aksi reaksi dalam Quran. Dalam hadis, Allahu fi auni ya ibadi. Orang-orang yang senantiasa menolong hambanya, makanal abdi fi auni akhi. Nah, dia akan selamanya hambanya menolong. Allah akan menolong hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Itu berlaku aksi reaksi di dalam Quran. Saya pernah baca ada buku, siapa ya Mas Arif yang nulis? Hukum aksi reaksi dalam Quran.
Quranic, apa ya, saya lupa ya. Itu artinya apa? Ketika kita menolong seorang muslim, pasti Allah akan tolong kita. Gitu loh. Berlaku hukum itu ya. Ya. Nih. Paman kana fi hajatin, barang siapa orang yang menyelesaikan hajat akhi saudaranya, maka Allah akan selesaikan hajatnya dan seterusnya. Banyak sekali ayat tentang tentang tahun. Naik setelah tahun adalah ini udah lebih lebih tinggi lagi ya. Tafakul. Jadi kita mengenal tafakul tidak hanya sebatas sebatas apa? Sebatas ada di asuransi ya, ada istilah tafakul ya. Ya, tafakul itu menanggung, saling menanggung. Ya, saling menanggung apa? Senasib seperjuangan. Susah, sedih itu kita saling merasakan. Rasulullah memberikan ibarat orang-orang yang udah di level tafakul itu al mukminu lil mukminin kal bunyan. Mukmin dengan mukmin itu seperti bangunan. Ya suddu ba'duha ba'do. Saling menguatkan. Satu sistem ya. Saling menguatkan kata Nabi. Ya. Di hadis lain Rasulullah mengatakan masalul jasad. Mukmin dengan mukmin lain itu seperti tubuh. Jadi kalau ada yang merasakan sakit, yang lain ikut sakit. Kalau di Palestina itu hari ini banyak kaum muslimin saudara-saudara kita merasakan penderitaan yang luar biasa. Hari ini kalau kita ada di level kita tafakul, maka hari ini pun kita akan merasakan itu. Ya, seperti itu. Sehingga Rasulullah itu mengukur sampai begini, la yu'minu ahadukum, tidak masuk iman seseorang di antara kalian. La itu la nafi ini kalau gramatika bahasa. Ilmu nahu itu la yu'minu, tidak kamu disebut beriman. Batal iman kamu kata Nabi, ahadukum di antara hatta yuhibu li ahi matuhibu li nafsi. Sampai dengan hatta itu bil goya, sampai dengan kamu mencintai saudaramu seperti kalian mencintai diri sendiri. Itu sampai di level itu. Tafahum itu ya. Nah, di zaman Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Rasul itu pertama kali yang dilakukan apa? Misi beliau. Yang paling pertama itu beliau itu mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar. Muhajirin itu dahsyat. Dia meninggalkan semua harta benda, dia meninggalkan aset yang berharga, dia meninggalkan bahkan keluarga yang tidak mau diajak hijrah. Nah, di kondisi yang secara fisik dan maupun fisik, maka Rasulullah mempersaudarakan. Contoh, Ja'far bin Abu Thalib disaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Abu Bakar Siddiq disaudarakan oleh Nabi dengan Rijah. Kemudian Umar bin Khattab disaudarakan dengan Utbah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Abdurrahman bin Auf seorang konglomerat ya miliuner gitu. Dia tidak bawa apa-apa ke Madinah. Dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan siapa? Dengan Sa'ad. Sa'ad itu orang terkaya se-Madinah. Orang kaya dengan kaya lagi gitu kan, satu frekuensi. Nah, apa yang dikatakan oleh Mu'ad kepada Abdurrahman bin Auf, maka beliau mengatakan, saya itu punya istri dua. Kamu pilih mana yang kamu suka, nanti saya carikan. Sampai ke level itu, teman-teman. Saya punya harta ini, saya bagi dua buat kamu dan buat saya. Sampai begitu mereka para sahabat tafakul ini. Nah, sehingga itulah level tafakul ini saling saling menanggung, saling apa namanya? Saling merasakan penderitaan gitu ya. Sekarang hari ke-204 di Palestina itu, tahu nggak kita sudah berapa puluh ribu umat Islam yang syahid? Ada di antara kita yang tahu? Ini untuk mengukur tafakul kita. Ini hari ke-204 agresi dari Israel ke Palestina. Sudah berapa ratus ribu saudara kita yang syahid. Itu lebih dari 337.000 teman-teman. Ya. Kemudian yang paling tinggi dari semua itu ini tahapan daripada uhwah yang paling tinggi ini. Paling tinggi ini. Itsar. Itsar itu dari level mendahulukan orang lain. Itsar itu dari level mendahulukan orang lain. Ini banyak peristiwa di zaman Nabi itu karena ini sahabat ini adalah umat terbaik.
Pernah dengar nggak peristiwa habis perang? Ada 3 orang sahabat sedang luka berat kritis, gitu ya. Ada Ikrimah bin Abu Jahal, gitu ada seterusnya. Dia sama-sama kehausan. Orang-orang yang mau sakaratul maut itu kan haus gitu ya. Dia minta air, dikasih sama sahabat. Begitu dia mau minum, lihat temennya melihat nggak minta melihat, langsung dia bilang, udah teman saya dulu. Begitu yang kedua, dia mau minum, lihat lagi temennya, melihat temennya yang terluka, udah teman saya dulu. Muter tuh, air minumnya muter. Qadarullah sampai orang ketiga itu orangnya semua syahid dan tidak sempat minum. Minumnya di surga, insya Allah ya. Seperti itu ya. Dan ada lagi kisah bagaimana sahabat ketika Rasul menawarkan, aku punya tamu, di rumahku nggak ada apa-apa, cuma air. Siapa yang mau menjamu tamuku? Saya Rasulullah. Berebut, saya Rasulullah. Dibawa ke rumahnya. Begitu sampai di rumah ternyata nanya ke istrinya, hanya ada makanan buat anak kita. Oke, dibisik. Udah anak kita suruh main yang capek biar dia cepat lelah tidur. Nanti begitu tidur, kita jamu tamu ini, lalu matiin lampu gitu ya. Kita pura-pura sedang makan juga gitu. Itu kejadian. Sampai dilaporkan ke Nabi dan Rasul mengatakan Allah itu tersenyum. Allah itu tersenyum oleh kamu. Ini luar biasa, teman-teman sekalian, di tahapan ihsar. Dan satu sebagai penutup, saya ingin sampaikan satu hal bahwa ternyata asobiah itu punya racun. Punya racun. Apa racun asobiah? Racun asobiah itu adalah racun uhwah itu adalah asobiah. Bernama asobiah. Hati-hati, asobiah itu adalah racun. Sampai Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Daud mengatakan, bukan umatku orang yang mengajak asobiah. Bukan umatku orang yang mati karena asobiah. Berarti kenapa? Dulu ada dua buah kaum yang selalu bertikai. Jadi suku Aus dan suku Khazraj di Madinah itu sampai puluhan tahun, sampai ratusan tahun bahkan tidak ada yang diuntungkan dari peristiwa peperangan. Mereka selalu peperangan, sangat banyak korban. Hanya apa? Hanya mempertahankan suku, hanya mempertahankan apa? Ya, asobiah. Asobiah itu fanatik terhadap suku, fanatik terhadap keluarga, fanatik terhadap persaudaraan. Hari ini kita ditantang. Banyak orang yang mungkin di lembaga tertentu kumpul karyawannya dari suku tertentu. Mohon maaf, kalau berdasarkan hadis ini itu asobiah. Hati-hati karena asobiah itu diharamkan oleh Rasulullah SAW, bahkan tidak diaku sebagai umatnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Mungkin itu yang saya sampaikan, mohon maaf. Yang benar pasti datang dari Allah, yang salah dari saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya, umumnya bagi teman-teman para pelopor uhwah di SMA 8 Jakarta hari ini. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani, mohon tetap di posisi Pak Yani ya. Insya Allah ya, setelah ini kita lanjut ya sesi tanya jawab ya. Tapi seperti disampaikan tadi ya, insya Allah, dan saya ingatkan hari ini kita ada agenda halal bihalal juga ya. Setelah kajian bulanan ini, karena keterbatasan waktu juga, kami mengundang ya 2 pertanyaan saja. Satu dari ibu-ibu sudah ada yang angkat tangan, dan satu lagi dari bapak-bapak. Yang bapak-bapak ya sudah ya. Baik, dari ibu-ibu dulu ya. Terima kasih. Nama saya Erni Siregar, angkatan 74, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menegaskan pemahaman tentang ta'aruf. Ta'aruf itu pada akhir-akhir ini saya lihat dan saya baca lebih ke dalam pelegalan antara wanita dan pria yang ingin menuju ke jenjang pernikahan. Dengan istilah ta'aruf maka sepertinya legalisasi
bisa berduaan dan bisa pergi bersama berdua itu disahkan dalam ajaran Islam. Padahal setelah saya dengarkan kuliah yang barusan, ta'aruf itu adalah langkah awal ketika kita mau ukhuwah Islamiyah, bersaudara dalam persaudaraan Islam. Apakah ta'aruf yang berkembang di masyarakat ini sudah melenceng dari awal maknanya? Saya khawatir bahwa generasi Z ini selalu menyatakan bahwa saya mau ta'aruf, mau menikah dini dan sebagainya. Demikian pertanyaan saya tentang ta'aruf. Terima kasih. Semoga bisa lebih menenangkan hati di kala usia senja ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani kita tampung dulu nggak apa-apa Pak Yani ya, biar sekalian ya. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang, tadi sudah dikenalkan. Saya terakhir di sini tahun 2016 di komite hanya 15 tahun. Di sini rata-rata alumni 3 tahun rata-rata ya. Saya di sini 15 tahun. Alhamdulillah. Sekarang lagi tren banyak komen-komen gitu ya. Nah, saya ada 2 komen. Yang pertama saya memanjatkan puji syukur. Memang yang ideal itu untuk Aura 8 ini sekaliber Pak Kiai Bayani. Karena apa? Karena memang menurut saya itu yang namanya Kiai ataupun penceramah paling tidak memang punya latar belakang pendidikan. Nah, Pak Yani Bayani master pendidikan, jadi ideal sekali. Ya. Kita mendengarkannya wasahdu gitu ya, banyak sekali hal yang ini. Yang pasti saya sendiri mensyukuri khususnya kepada ibu bapak yang usia di atas kepala 60. Nah, saya mungkin di atas kepala 60 karena temanya ini berbicara banyak unsur akhirat. Nah, terima kasih nih Pak Kiai karena ini mengingatkan lagi. Jadi memang luar biasa karena kita kalau sudah di atas kepala 6 memang bicara masalah akhirat. Bahkan saya mau komplain dengan kami ada taklim usianya di atas 60, rata-rata kita bicara akhirat sudah ibaratnya kalau dipersentasekan 70%. Kalau dulu kan 50-50, 50%, 50%. Tapi karena sudah di atas kepala 6 itu naik bicara akhirat 70%. Nah, itu satu komen. Dan yang kedua, saya ini sedikit bertanya, mungkin saya salah dengar atau salah menafsirkan. Tadi Pak Kiai Bayani menyampaikan Rasulullah mengalami Ramadan 9 kali. Kalau nggak salah, saya dengar begitu ya. Yang saya tahu Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi utusan usia 40 tahun kalau tidak salah. Dan beliau meninggalnya usia 63 tahun. Kalau tidak salah yang saya tahu begitu. Nah, tapi mungkin nanti Pak Kiai bisa menyampaikan Ramadan 9 tahun, anunya bagaimana itu ya, penjelasannya ya. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erdi dan Pak Bambang. Saya serahkan langsung pada. Baik, terima kasih Bunda Ermi. Sepakat saya sebenarnya karena ta'aruf itu dalam Islam itu diatur tatanannya. Islam itu mengatur adab. Islam itu mengatur akhlak. Bahkan akhlak terhadap lawan jenis saja yang halal itu tatapan pertama. Yang halal itu tatapan pertama. Sekarang bukan hanya tatapan ya, apalagi kalau mau wedding gitu ya. Kayak mau wedding kan itu seperti yang udah bersuami istri seperti itu ya. Insya Allah itu kalau berdasarkan eh, apa yang disampaikan oleh Rasul tadi, itu sebenarnya kita udah bermaksiat pada Allah, udah lewat, udah keluar dari yang dimaksud dengan ta'aruf. Tadi kan ta'aruf itu perkenalan, mengenal tidak harus langsung. Tadi saya katakan di awal,
kita dalam proses ta'aruf itu bisa instrumennya tidak harus selalu komunikasi, bisa lewat orang ketiga. Saya ingin kenal si Ek misalnya nih, khususnya dalam hal kita ta'aruf mau hitbah, ya. Kan tadi saya bicara ta'arufnya secara umum. Kita mengenal di antara kita yang hadir di sini aja walau sama-sama satu keluarga SMA 8, saya yakin yang saling mengenal masih banyak yang belum saling mengenal kan. Masih banyak. Nah, makanya kita ada ta'aruf di sini. Saling mengenal, tapi kalau khusus hitbah, maaf, kita banyak yang sudah melenceng, betul, sepakat ya. Bahkan mohon maaf, di wedding itu saya kritisi ya. Ada di foto-foto seperti suami istri lah. Nggak boleh, tidak boleh. Ya Bu. Makanya saya tadi di awal katakan, saya insya Allah pernikahan saya udah 33 tahun lebih, itu tidak lewat ta'aruf. Saya percaya sama ayah saya. Kenapa? Saya khawatir. Saya takut ketika saya ta'aruf, saya banyak yang Allah haramkan. Gitu ya. Namanya lawan jenis yang sudah akil balik gitu kan. Banyak pagar yang saya labrak gitu kan. Ya, tadi batasan terakhirnya itu kita bisa menatap hanya sekali di awal pertama, berikutnya udah haram. Seperti itu ya, Bun. Makanya kalau ta'aruf itu sebaiknya didampingi oleh walinya, oleh mahramnya. Jadi misalnya anak ibu mau ta'aruf dengan si fulan, maka ibu yang dampingi. Nggak bisa berdua. Jangan diserahkan berdua-duaan. Gitu kira-kira. Itu untuk menghindari hal yang tadi ya. Sepakat ya. Yang kedua, dari Paman Bambang ini luar biasa, ikut yang para perintis masjid ini. Gini Pak, kalau tadi saya katakan 9 betul secara sejarah, karena ayat perintah kutiba alaikumusiyam itu bukan di awal kenabian. Perintah puasa kepada Nabi itu, kepada umat Islam di zaman Nabi itu bukan persis Nabi diutus dari bagian Nabi. 9 tahun sebelum beliau wafat. Gitu. Makanya beliau melaksanakan perintah saumnya 9 kali dalam hidupnya. Karena memang perintahnya bukan di awal-awal Hijriah, bukan di awal-awal beliau diangkat sebagai Nabi di usia 40. Ya kalau ngukur usia 40 ke 60 harusnya kan 20 kali. Ya, kalau kita diukur dari akil balik, karena kita udah jadi keluarga muslim dari awal. Maka hari ini yang maaf usianya 60, luar biasa Pak. Bapak udah ketemu Ramadan, udah bisa dihitung. Insya Allah ya. Seperti itu kurang lebih. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan sebagai tambahan sedikit Bapak Ibu, ingin saya sampaikan satu kata. Tidak rugi uhwah itu. Tidak rugi demi Allah. Paling rugi Bapak Ibu nanti akan ikut masuk surga sama sahabat kita. Karena sahabat itu ternyata akan memberikan apa? Bukan kesaksian apa? Kalau Rasulullah itu memberikan syafaat, Quran itu memberikan syafaat, Ramadan itu syafaat, tapi sahabat sejati yang diikat oleh uhwah itu akan memberi syafaat nanti di akhir. Kalau saya bersama Mas Bondan, misalnya, Mas Binsar ya, maaf tukar ya. Saya bersahabat karena Allah seperti hadis tadi, di antara kita ada yang tidak masuk surga, bisa masuk karena apa? Syafaat sahabat. Luar biasa ya. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan. Yes. Baik, terima kasih Pak Yani Bayani. Mohon tetap di posisi Pak Yani. Dan ini sedikit kenang-kenangan bagi dua penanya tadi. Bapak Ibu semua ya, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ya, Yani Bayani, menjadikan kita ya lebih paham lagi ya. Tentunya ini bagian dari pengingat kita semua, bagaimana kita harus bersyukur ya. Tadi disebutkan di salah satu keyword yang saya dapatkan ya, bersyukurnya kita ini nggak akan cukup gitu ya. Tetapi kita tetap diminta untuk melakukan itu ya. Ini mungkin satu yang saya akan bawa pulang. Dan kemudian ternyata tadi terkait ukhuwah ya, ternyata ada berbagai macam step-stepnya ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita upayakan ya hari ini, menjalin silaturahmi dan memperkuat ukhuwah. Baru saja ya saya sampaikan kenang-kenangan ya hadiah bagi dua penanya.
Dan sebetulnya panitia menyiapkan ya beberapa hadiah door prize lah mungkin ya. Dan di sesi pagi ini selain tadi untuk dua penanya ada juga nih door prize untuk absensi paling atas ya. Kalau tadi pagi ya Bapak Ibu semua absen di depan. Ini mohon maaf ini bukan yang paling pertama datang gitu ya. Biar menghindari ini ya apa namanya ambiguitas ya. Jadi absensi paling atas nih saya sebutkan nanti mohon ini ya merapat ke panitia. Yang pertama Ibu Widya Pujanarki angkatan 1983 ada ya Ibu ya? Oh ya, kemudian Ibu Dantri ada di sana. Kemudian Bapak Hilman Eri. Nah, ini angkatan karena 99 adalah ya. Oh di sana. Kemudian Bapak Aditya Warman ada juga. Kemudian ini kebetulan aja nih kebetulan ya ada Ibu Erni dan Bapak Bambang juga gitu ya. Ya insya Allah nanti akan diserahkan hadiahnya. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya dan ini juga minta kesediaan Pak Ustadz Yani ya eh, untuk memimpin doa ya untuk kita semua terkait acara hari ini di pagi ini ya untuk memberikan kita semua mungkin ya kesempatan untuk berdoa bersama juga mungkin untuk kelancaran ya kegiatan yang sebentar lagi kita akan mulai ya halal bihalal ya rangkaian acara ini insya Allah semua tujuannya adalah memperkuat ukhuwah ya dan menyambung tali silaturahmi. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Yani. Selamat. Terima kasih teman-teman para pelopor ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah. Sejenak mari kita bermunajat, merunduk, bertawadu, mengaku kecil di hadapan yang maha besar. Allah Al-Kabir, mengaku lemah di hadapan yang maha kuat. Allah Al-Matin, mengaku fakir di hadapan Allah yang maha kaya. Allah Al-Ghani, kita bersimpuh di rumah Allah, disaksikan para malaikat hari ini. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima wa salamatan min kulli ismin la tad'ulana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridun illa safaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajatan hiya lakaridun illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allah ya Rabbana ya Syakur, kami berkumpul di rumahmu ini, di pintu samudra ampunanmu ini, bersimpuh dalam kehusuan dan keikhlasan di atas hamparan dan kebesaran nikmatmu hari ini pada kami. Sungguh Engkau maha mengetahui hati kami hari ini saat ini telah terhimpun dalam cinta padamu ya Allah. Telah bersatu dalam tali ukhuwah, telah berpadu dalam kesahduan untuk memohon ampun dan ridho darimu pada taklim yang hari ini kami gelar. Diteruskan insya Allah dengan silaturahim antara kami. Kami menyebutnya halal bihalal keluarga besar Ikatan Alumni SMA 8 Jakarta. Ya Allah, bulan Ramadan kemarin kami sudah berjuang sekemampuan kami untuk melaksanakan siam, mendirikan qiyam, dan segala bentuk pengabdian kami padamu. Kami mohon ya Allah, terima amal ibadah kami ya Rabbana. Wahai Zat yang memiliki kekuatan, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga kebaikan yang telah Engkau biasakan pada kami di bulan Ramadan kemarin. Jadikan kami jalan kemudahan bagi saudara-saudara kami yang sedang kesulitan hari ini ya Allah. Jadikan kami jalan petunjuk bagi saudara-saudara kami yang masih tersesat ya Allah. Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang tertimpa derita dan musibah ya Allah. Jadikan kami jalan ketenangan bagi saudara-saudara kami yang sedang gundah gulana ya Allah. Jadikan kami jalan kesejukan di tengah panasnya pertikaian dan persatuan para manusia. Jadikan kami jalan solusi bagi berbagai masalah yang menimpa. Jadikan kami jalan keadilan bagi saudara-saudara kami yang tertindas dan terdolimi. Wahai Allah Zat yang memiliki cinta, kami mohon kekalkan cintamu di rumah-rumah kami ya Allah.
Teduhkan rumah kami dengan mawaddah dan rahmah-Mu. Hadirkan sakinah-Mu kepada kami, anak kami, istri kami, suami kami, ya Allah. Jadikan keturunan kami adalah keturunan yang soleh soleha, ya Allah. Yang cinta padamu, ya Allah. Duhai Allah ya Rahman, ampuni tangan kami yang belum sepenuhnya ulurkan keteduhan untuk anak-anak yatim dan duafa di sekitar kami. Wahai Ar-Rahman, ampuni mata-mata kami yang belum maksimal kami gunakan untuk menekuni dan membaca ayat-ayat-Mu. Maafkan kami masih memandang remeh rendah saudara-saudara kami. Maafkan mulut dan lisan ini yang masih jarang terbimbing berzikir dan mengagungkan nama-Mu. Ampuni dan maafkan keterbatasan kami dalam berbakti dan berbuat ihsan kepada orang yang kami cintai dan mencintai kami. Kedua orang tua kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka sayang sejak kecil kami. Untuk setiap keringat mereka mengurus kami. Untuk setiap derita mereka dalam mendidik kami. Untuk setiap air mata mereka karena kelakuan kami, ya Allah. Gantikan semua itu, ya Rabbana. Gantikan dengan rahmat dan ampunan-Mu, Rabb. Masukkan mereka ke surga terbaik-Mu, ya Allah. Kami yang jadi saksi bahwa mereka orang-orang luar biasa dalam hidup kami, ya Allah. Karena dari mereka kami tumbuh, dari mereka kami mengenal Engkau, ya Allah. Ampuni kami yang masih sering menyakiti tetangga dan sahabat-sahabat kami sendiri. Ampuni dosa kami, ya Allah. Yang belum mampu menolong saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Di Gaza, ya Allah. Di Rafah, ya Allah. Di setiap jengkal tanah Palestina, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabbana. Ampuni kami dan ringankan hisab kami nanti yaumul hisab. Ampuni kami, ya Allah. Yang tak mampu menolong teriakan anak-anak kecil di Palestina, ya Allah. Anak-anak kecil yang terluka dan kelaparan di sana, Rabbana. Lindungi mereka. Lindungan dan perlindungan-Mu yang tak pernah terkembang. Jaga mereka dengan penjagaan-Mu yang sempurna, ya Rabbana. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Kami masih sibuk berselisih hari ini. Kami masih sibuk saling mencela hari ini, ya Allah. Kami menginginkan persatuan sementara kami sendiri terpecah-pecah hari ini, ya Allah. Jadikan negeri kami negeri yang aman, ya Allah. Negeri yang makmur, yang Engkau ridho. Ya Allah, jangan Engkau hukum dan azab kami karena perbuatan maksiat dan zalim kami. Ya Allah, Engkau hidupkan kami dari setetes nutfah. Setetes nutfah, sebuah cairan yang sangat hina. Kemudian Engkau sempurnakan kami dengan kelanjutan pembelahan. Hingga Engkau sempurnakan kami semua, ya Allah. Dengan ruh nafsul mutmainnah. Jadikan Ramadan tahun ini yang membuat kami tidak merusak kesempurnaan diri. Membuat kami tidak kembali hina menjadi setetes mani. Membuat kami tidak berhenti pada pembelahan tak berlanjut. Membuat kami tidak kehilangan ruh sebelum ajal ini tiba. Duhai Allah, karuniakan kepada kami kehidupan yang berkah, ketaatan ibadah di sisa-sisa umur kami ini, ya Allah. Sungguh kami tidak tahu entah sampai kapan kami bisa beribadah padamu, ya Allah. Hanya Engkau yang maha tahu. Tapi kami mohon, ya Allah, di majelis yang mulia ini, di tempat dan timing yang sangat mustajab ini, kami mohon pertemukan kembali kami dengan Ramadan tahun depan, ya Allah. Karena bagi kami, Ramadan adalah sebuah kerinduan. Bagi kami, Ramadan adalah sebuah kecintaan, sebuah pengorbanan, dan dedikasi ibadah kami pada Engkau. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan untuk guru kita, Ustadz Dr. Andes Haji Yani Bayani, MPD. Alhamdulillah, semoga kita bisa meyakinkan ya dari diri kita, insya Allah dari sekarang seperti selama ini juga ya sebagai pelopor ukhuwah tadi yang seperti disampaikan. Sebelum ditutup, amin, amin.
Baik, terima kasih. Juga seluruh rangkaian kajian bulanan Ikatan Alumni SMA Negeri 8 Jakarta sudah kita tuntaskan ya. Kita berada di penghujung acara. Saya ingatkan ya, insya Allah ya, setelah ini rangkaian acara halal bihalal ya akan kita lanjutkan ya. Kemudian sekali lagi pesan dari panitia tadi ya, nama-nama yang ditampilkan peraih door prize untuk absensi teratas ya, mau nanti menghubungi panitia ya untuk diserahkan door prize-nya. Di penghujung acara ini ya, kami akan tutup ya. Atau ditutup baru itu foto gimana? Tutup dulu ya. Eh, Setelah ini kita akan foto bersama ya, Bang Binsar ya. Kita tutup dulu ya. Bukit Duri tempat kenangan, tempat belajar, juga awal silaturahmi. Untuk segenap alumni 8, mohon maaf dan terima kasih dari kami. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.